penyembah Dajjal ini jadi gemuk-gemuk, dagingnya banyak, susunya banyak, dikasih surga sama Dajjal. Tapi begitu Dajjal masuk ke kampung orang-orang beriman, ya, dia nyatakan ana rabbukum, maka orang-orang beriman ini dengan tegas akan menjawab, Rabbunallah anta al-masihud Dajjal, Rabb kami Allah, kamu ini sang pembohong Dajjal. Marah Dajjal, hai langit jangan turunkan hujan, padahal nggak turun-turun. Hai bumi jangan keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, nggak keluar tumbuh-tumbuhannya. Hewan ternak orang-orang beriman ini bermatian, bergelimpangan bermatian, dikasih neraka sama Dajjal. Tapi karena mereka sudah ngerti bagaimana cara mengatasinya, mereka tetap bisa bertahan sekalipun sulit, ya. Makanan kami apa ya Rasulullah di zaman itu, kata para sahabat. Kata Nabi, makanan kalian makanan malaikat nanti, tasbih, takdis, tahmid, tahlil, takbir, zikrullah. Makanya orang-orang yang sudah terlatih zikrullah dari sekarang, ya, mudah-mudahan kalau memang Allah takdirkan harus ketemu Dajjal, dia tahu bagaimana cara mengatasinya. Tapi kalau orang yang nggak terbiasa zikrullah, nanti di zaman Dajjal muncul, kemudian harus mengalami nerakanya Dajjal, ya kan, dia datang ke kita, Ustaz gimana Ustaz, nggak ada makanan, Dajjal nggak ngizinin kita dapat makanan, gimana nih? Ya, kan Nabi sudah bilang zikrullah. Ustaz udah gila, orang lapar suruh zikir, nah gitu. Karena nggak pernah terlatih, ngaji aja nggak pernah peduli, kan diingatkan soal kiamat, masih lama kiamat, belum rencana kita bikin townhouse di bulan, belum rencana kita bikin apartemen kondominium di Jupiter, di Mars, gitu. Ya kan, diingetin soal kiamat bilangnya begitu, apalagi diingetin soal Dajjal, bukannya mitos tuh Dajjal. Dajjal kan mitos, itu kakek-kakek nenek-nenek kita aja yang cerita zaman dulu tuh, gitu. Nah, nanti nyahok gitu kalau menghadapi. Surat Ar-Rum itu kan surat bangsa Romawi. Bangsa Romawi ini kan bangsa kafir mereka, dan bangsa Romawi ini bangsa yang sangat materialistik, sangat dunia minded, ya, sangat sekuler. Digambarkan dalam ayat 7 surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Bangsa Rum itu sangat mengerti, sangat faham tentang urusan-urusan yang zahir, yang material dari kehidupan dunia ini. Adapun terhadap akhirat mereka lalai. Ya, itu bangsa Rum. Jadi kalau Anda ingin meragukan akhirat, ya Anda berarti sama saja mengaku diri bagian dari bangsa Rum, bukan bagian dari orang beriman. Orang beriman itu Masya Allah keyakinannya kepada akhirat. Ya, di antara kisah yang bisa Anda angkat kaitan dengan keyakinan orang beriman adalah kisah tentang berkunjungnya Umar bin Khattab radhiyallahu an ke tempat Nabi SAW, melihat keadaan Nabi. Ternyata Nabi itu, ya, tempat tidurnya tikar aja gitu loh, dan sampai membekas di badan, di punggungnya. Di situ kemudian Umar menangis, ya kan? Terus Nabi bertanya, ya Umar, kenapa kamu menangis? Bagaimana aku tidak menangis? Engkau utusan Allah, engkau Rasulullah, pencipta jagat raya ini, engkau utusannya, tetapi engkau seperti ini. Sementara Kisra itu pemimpin Persia, ya kan, itu tinggal di rumah mewah, ya kan, tempat tidurnya sutra, ya kan. Sedangkan Kaisar Romawi juga begitu, ya kan. Terus kata Nabi SAW, ya Umar, kenapa kamu harus ngiri sama mereka? Apa kamu tidak puas bahwa mereka dapat dunia, sementara kita nanti dapat akhirat? Kata Nabi begitu. Kita ini di dunia sebentar, kata Nabi. Masya Allah, ya. Itulah hakikat orang beriman begitu. Jadi kita tidak memandang bahwa kesuksesan di dunia ini perkara yang menentukan, tidak menentukan. Dapat alhamdulillah, nggak dapat juga nggak masalah. Gitu.